Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pemirsa, mari kita lanjutkan untuk sesi video kali ini tadabbur hadis kitab Mi'atu Wasiyati Nabawiyah atau 100 wasiat Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini kita akan mentadabburi, mengkaji hadis yang ke-51, 52, 53 dan 54. Mari kita mulai yang ke-51, wasaya qayyimah, wasiat yang berharga. Wasiat yang berharga. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu biyaminihi wala yatamassah biyaminihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah seorang kalian minum fil ina, ya, idza syariba ahadukum fil ina, salah seorang kalian minum di sebuah bejana, fala yatanaffas fil ina, janganlah ia bernafas dalam bejana itu. Ini anjuran yang ternyata ketika diadakan penelitian oleh pakar-pakar, ya, dalam bidang ilmu, ya, ilmu pengetahuan, mereka menemukan ketika seorang bernafas di air itu membahayakan, ya, karena bisa jadi tidak ada yang tahu jangan-jangan ketika dia bernafas dia mengeluarkan bakteri atau virus, ya, kemudian dia masuk di situ, kemudian dia minum lagi, ya. Maka janganlah ia bernafas dalam bejana. Ini paling tidak kita mengikuti tuntunan atau sunnah Rasulullah SAW dalam hal minum, dalam kondisi apapun, ya, sebisa mungkin jangan kita bernafas dalam air, ya. Kalaupun misalkan ada minuman yang panas, ya kita kipasi, ya, bukan dengan mulut kita. Kemudian ketika wa idza atal khala'a fala yamas dzakara biyamini. Ketika salah seorang kalian masuk ke al-khala. Al-khala itu artinya sepi. Ini kemudian diartikan tempat untuk buang air atau WC, toilet dan semisalnya, ya. Karena semestinya yang namanya WC, toilet itu adalah tempat yang sepi. Maka dikatakan dalam bahasa Arab al-khala, ya. Ketika ia mendatangi kamar mandi, maka janganlah ia menyentuh zakarnya atau kemaluannya dengan yaminihi, dengan tangan kanannya. Wala yatamassah biyamini, dan juga jangan mengusapnya, jangan menyentuhnya dan juga jangan mengusapnya. Ini termasuk adab, ya, karena tangan kanan tangan yang dimuliakan, ya, tangan untuk ketika seorang makan tangan kanan, kemudian ketika bersalaman dengan tangan kanan, ini adab. Termasuk ketika seorang kamar mandi, jangan ia menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh kemaluannya atau mengusapnya. Ini sangat tidak dianjurkan dalam Islam ini. Ini hadis ke-51. Sekarang kita masuk hadis ke-52 dengan tema ar-ra'fatu bil hayawan, memiliki kasih sayang kepada hayawan atau kasih sayang kepada hewan. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna wa katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhah wal yuhidda ahadukum safratahu fal yurih dzabihatahu. Dari Shaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah menetapkan al-ihsan, hal yang baik, kebaikan atas segala sesuatu. Dalam segala hal, ya, itu harus ada ihsan. Dalam keluarga harus ada ihsan.
dalam bermasyarakat harus ihsan. Dalam berumah tangga, dalam bernegara harus ada ihsan. Di dunia pesantren, di dunia kampus harus ada ihsan. Karena dalam segala hal Allah telah menetapkan ihsan ala kulli syai'. Termasuk faida qataltum fa'asinul qitlah. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ini maksudnya ketika dalam kondisi jihad fisabilillah maka juga jihad bukan terorisme, tapi ketika seorang dalam jihad membunuh musuh sekalipun juga dengan cara yang baik. Ketika musuh sudah dalam kondisi yang sangat dia lemas dan dia sudah menyerah dan mengucapkan syahadat, kita nggak boleh kemudian menyakitinya. Atau seorang ketika dalam kondisi dia membunuh ya dengan cara yang baik, artinya dengan menggunakan peralatan yang sangat alat yang tajam. Jangan seorang dalam peperangan fisabilillah kemudian dia menggunakan alat yang tumpul sehingga menyakitkan musuh, ya. Fa'asinul qitlah. Wa idza dzabhtum, jika kalian menyembelih, ya, maksudnya menyembelih binatang ya yang halal, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ini kalau dalam bahasa Arab al-qitlah wazan fi'lah itu maknanya cara. Al-qitlah cara membunuh, adzibhah cara menyembelih. Jadi cara itu juga enggak kalah pentingnya, ya. Termasuk ketika orang mengajar, ya. Tariqatut tadris ahammu minat tadris. Cara mengajar itu lebih penting lagi dari mengajar itu sendiri. Sama ketika seorang menyembelih binatang secara syar'i disembelih, ya, tetapi dengan cara yang tidak baik menyakiti binatang itu juga nggak baik. Maka menggunakan cara yang baik, ya, fa'ahsinudz dzibhah. Wal yuhidd ahadukum safratahu falyurih dzabihatahu. Maka hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, kemudian wal yurih dzabihatahu, ya, kemudian menjadikan sembelihannya itu yurih, itu menjadi nyaman. Jangan sampai dia menggelepar-gelepar, ya. Maka kalau seorang tukang jagal sapi, kambing dan semisalnya, yang menggunakan alat yang tajam, ya. Jangan menggunakan alat yang tumpul sehingga kemudian malah justru membuat binatang menjadi kesakitan. Maka kita juga bukan hanya memiliki peri kemanusiaan, ya, tapi juga peri kehewanan, peri kekambingan, peri keayaman, peri kesapian. Kenapa? Karena supaya kita jangan asal menyembelih dengan cara yang justru malah menimbulkan tidak nyaman bagi binatang. Binatang itu meskipun mereka binatang, nggak punya akal, nggak punya hati, ya. Mereka hanya punya nafsu saja, tetapi mereka juga makhluk Allah. Mereka makhluk Allah yang juga mereka juga berhak, ya, mendapatkan perlakuan, ya, yang sewajarnya, ya. Maka ketika dalam adab etika ketika menyembelih korban misalkan, jangan sampai ketika seorang jagal sapi misalkan dia menyembelih itu, kemudian itu dihadapkan kepada sapi lain yang belum disembelih. Karena itu bisa menimbulkan perasaan shock bagi sapi yang belum disembelih. Dia shock, oh teman saya udah dimati gitu, nanti giliran saya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita perlu menjaga bagaimana perasaan atau bagaimana kondisi hewan itu, mereka juga makhluk Allah. Hadis yang ke-53, an Abi Hurairah. Ini temanya at-tatsa'ub wa adabu. Adab dalam ketika seorang menguap, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tatsa'ubu minasyaiton. Fa idza tatsa'aba ahadukum falyaqdim mastata. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ketika salah seorang di antara kalian menguap itu artinya angop, dalam bahasa itu angop, ya. At-tatsa'ub minasyaiton. Menguap itu adalah dari setan. Karena menguap itu adalah berangkat dari ngantuk yang sangat luar biasa. Dan ngantuk itu biasanya kalau orang di masjid mendengarkan khutbah ngantuk, nah ini setan, ya. Orang di pengajian kajian mendengarkan ceramah ngantuk, ini setan, godaan setan, ya. Maka Rasul memberikan tuntunan faida tata'aba ahadukum, ketika salah seorang kalian menguap falyaqtim mastata, hendaklah dia menahannya sekuat. Mastata itu bukan samampune, bukan, ya. Kalau semampune, kalau orang-orang Jawa, orang Indonesia memahami samampune sak penake, ya. Bukan itu.
mastata semaksimal mungkin, dengan kemampuan yang maksimal. Kalau dalam penjelasan syarah hadisnya, ini maksudnya adalah bitatbiqil asnan wa dhammis syafatain ya. Dengan apa? Tatbik, menempelkan asnan, gigi-giginya, gigi atas bawah ditempelkan, kemudian dua bibir atas bawah itu ditempelkan, sehingga itu bisa apa? Menahan dari menguap. Kalau seandainya masih tetap menguap, maka bagaimana caranya? Maka ditambah dengan tangan. Tangan masih belum bisa. Ya ini gimana nih ya? Ya tentunya usahalah ya sebisa mungkin ya. Pertanyaan sekarang, bagaimana kalau kita menggunakan masker menguap? Ya sebisa mungkin juga meskipun masker itu udah menutup mulut kita, menutup bibir kita, tetapi dia masih ada celah-celah yang bisa masuk ya. Otomatis ketika seorang bermasker sekalipun, yang paling utama juga sebisa mungkin juga ditahan, kemudian juga ditutup dengan tangan. Misalkan dia dalam posisi tidak bisa menahan dengan mulutnya sendiri ya. Ini pelajaran yang prinsip dalam hadis ini adalah sebisa mungkin kita harus punya kondisi yang fit ya, prima. Ketika seorang ngantuk sekalipun harus bisa menahan. Ini kita bisa meniru bagaimana dulu presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno ya. Beliau seorang yang dalam sejarah itu tidak pernah terdengar beliau seorang yang sakit. Tetapi dalam sejarah sebenarnya, kalau menurut riwayat dari para dokter yang ada di samping Bapak Soekarno, ketika mendekati proklamasi sebenarnya beliau sakit. Jadi beliau sakit, kemudian dalam penelitian dokternya beliau sakit namanya malaria kalau nggak salah. Dan ketika menjelang proklamasi beliau diambil para pemuda, kemudian harus semalaman begadang membuat teks proklamasi dan seterusnya. Kemudian pagi dibacakan, beliau membaca sebenarnya dalam kondisi yang sakit. Tetapi orang mengira ketika beliau membacakan itu beliau dalam kondisi yang sehat. Kenapa? Memang beliau itu membaca, tetapi tidak disebutkan dalam sejarah ketika beliau setelah membaca proklamasi, beliau kemudian berjalan kemudian beliau pulang ke tempat tidurnya, kemudian istirahat lagi karena beliau memang sakit. Juga dalam riwayat yang lain, beliau ketika di Ternate beliau ceramah dengan berapi-api padahal beliau sakit, dan kemudian beliau turun dari podium dalam keadaan merangkak. Artinya apa? Seorang muslim semestinya dia harus menunjukkan bagaimana kekuatan termasuk tadi hal yang sangat sepele ya dalam masalah menguap. Itu kalau menguap saja nggak bisa menahan, yang sangat sederhana ya, nggak bisa menahan uap, apalagi akan menahan musuh-musuh yang lebih besar ya. Itu 53. Sekarang hadis yang ke-54, tasmitul atis, mengucapkan yarhamukallah kepada seorang yang al-atis. Al-atis ini artinya seorang yang bersin ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum fahamidallah fasammitu fa illam yahmadillah fala tusammitu. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, ketika salah seorang kalian bersin, kemudian apa? Fahamidahu, ia memuji, mengatakan alhamdulillah, maka kalian ucapkanlah fasammitu. Tasmitu artinya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa illam yahmadillah, kalau dia enggak bertahmid, enggak mengucapkan alhamdulillah, fala tusammitu, kalian tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Jadi ini hadis yang tentang bagaimana adab ketika salah seorang teman kita, saudara kita di sekitar kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Sunnahnya kita mengucapkan yarhamukallah. Dia mengatakan alhamdulillah, kita mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Demikian hadis yang ke 51, 52, kemudian 53 dan 54. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.